Pada video kali ini kami akan membahas tentang dominasi pemerintahan Belanda. Pembahasan kali ini dibagi atas beberapa bagian, yaitu 1. Jalan tengah bersama Komisaris Jenderal, 2. Sistem tanam paksa, 3. Sistem usaha swasta, dan 4. Perkembangan agama Kristen. Sebelum itu kita harus mengetahui latar belakang dominasi pemerintahan Belanda. Setelah mundurnya kekuasaan Inggris di Indonesia, muncul babak baru yang dinamakan dominasi pemerintahan Belanda. Inggris mengalami kemunduran karena Thomas Stamford Raffles mengakhiri pemerintahannya di Hindia pada tahun 1816. Setelah Raffles mengakhiri pemerintahannya, Inggris mengadakan konversi London. Salah satu isi konvensi tersebut adalah Inggris harus mengembalikan tanah Hindia ke Belanda. Dengan demikian, Nusantara kembali dikuasai oleh Belanda. Lanjut pada pembahasan pertama, yaitu Jalan Tengah bersama Komisaris Jenderal. Setelah kembali ke tangan Belanda, tanah Hindia diperintah oleh badan baru yang disebut Komisaris Jenderal yang dibentuk oleh Pangeran Willem ke-6 dan beranggota 3 orang, yaitu Cornelius Theodorus Elo, Arnold Ardien Bulskes, dan Alexander Gerard Philip Baron van Capellen. Pada tanggal 27 April 1816, ketiga anggota Komisaris Jenderal tersebut sampai di Batavia. Mereka kemudian menerapkan kebijakan Jalan Tengah. Apa itu kebijakan Jalan Tengah? Kebijakan Jalan Tengah merupakan kebijakan yang bermaksud untuk melakukan eksploitasi kekayaan di tanah jajahan yang langsung ditangani oleh pemerintah Hindia Belanda agar mendapatkan keuntungan. Lanjut pada pembahasan kedua, yaitu sistem tanam paksa. Pada tahun 1829, Johannes van den Bosch mengajukan usulan yang berkaitan dengan sistem penanaman tanaman yang dapat laku dijual di pasaran dunia kepada Raja Belanda. Daerah jajahan berfungsi sebagai tempat untuk mengambil keuntungan bagi negeri induk. Dengan kata lain, harus dieksploitasi dengan semaksimal mungkin untuk keuntungan negara penjajah. Konsep Van den Bosch ini kemudian dikenal sebagai Kulturstelte atau tanam paksa. Dalam sistem tanam paksa, pemerintah Belanda menetapkan aturan atau ketentuan kepada masyarakat Indonesia. Berikut beberapa isinya. 1. Tuntutan kepada setiap rakyat pribumi agar menyediakan tanah pertanian untuk Kulturstelte tidak melebihi 20% atau 1/5 bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis tanaman perdagangan. 2. Pembebasan tanah yang disediakan untuk Kulturstelte dari pajak, karena hasil tanamannya dianggap sebagai pembayaran pajak. 3. Rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantinya dengan bekerja di perkebunan milik pemerintah Belanda atau di pabrik milik pemerintah Belanda selama 66 hari atau 1/5 tahun. Lanjut pada pelaksanaan tanam paksa. Menurut Van den Bosch, pelaksanaan sistem tanam paksa harus menggunakan organisasi dan kekuasaan tradisional yang sudah ada. Para penguasa pribumi akhirnya menjadi alat kolonial yang mendapat bonus atau Kulturprozenten yang besarnya tergantung besar kecilnya setoran ke pemerintah kolonial. Tanam paksa menimbulkan pro dan kontra di dalamnya. Pihak yang setuju, yaitu kelompok konservatif, dan pihak yang tidak setuju, kelompok liberal, menuntut pelaksanaan tanam paksa di Hindia Belanda diakhiri. Juga didorong oleh kemunculan buku Max Havelaar yang ditulis oleh Douwe Dekker atau Multatuli dan buku berjudul Zwicker Kontraktor, tulisan Frans van de Putte yang memberikan kritikan keras terhadap pelaksanaan tanam paksa. Lanjut pada pembahasan ketiga, yaitu sistem usaha swasta. Tanam paksa diganti oleh sistem politik ekonomi liberal. Hal ini juga didorong oleh Traktat Sumatera 1871 yang menjelaskan bahwa Inggris memberikan kebebasan kepada Belanda untuk meluaskan daerahnya sampai Aceh. Sebagai imbalannya, Inggris meminta Belanda untuk menerapkan sistem ekonomi liberal sehingga pihak swasta termaksud Inggris dapat menanamkan modalnya di tanah jajahan Belanda di Hindia. Seiring dengan upaya pembaruan dalam menangani perekonomian di negeri jajahan, Belanda mengeluarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, yaitu 1. Tahun 1864 dikeluarkan Undang-Undang Pembendaharaan Negara, 2. Undang-Undang Gula atau Suikerwet, dan 3. Undang-Undang Agraria pada tahun 1870. Lanjut pada pembahasan yang keempat, yaitu perkembangan agama Kristen. Perkembangan agama Kristen di Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Perkembangan agama Kristen ini tidak terlepas dari kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Bersamaan dengan gelombang kedatangan bangsa Eropa seperti Portugis dan Spanyol, datang pula para misionaris untuk menyebarkan agama Kristen di Indonesia.
Perkembangan agama Kristen di Indonesia secara intensif terjadi saat pengaruh kekuasaan orang-orang Barat, yaitu Portugis, Belanda, dan Inggris semakin kuat. Agama Kristen kemudian berkembang tidak hanya di Indonesia bagian timur, tetapi juga di berbagai wilayah, seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, itu tadi pembahasan tentang dominasi pemerintahan Belanda. Kami harap teman-teman semua mengerti dengan penjelasan yang telah kami paparkan. Untuk itu, kami akan memberikan pertanyaan untuk menguji pemahaman teman-teman semua tentang materi yang telah kami paparkan. Pertanyaannya yaitu, apa yang melatar belakangi terbentuknya dominasi pemerintahan Belanda? Sekian video dari kami kelompok 5, terima kasih.